belajar biologi. Topik kita tentang keanekaragaman hayati. Baiklah, Bapak akan menjelaskan keanekaragaman hayati. Coba dulu saksikan video berikut ini. Keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Nah, definisi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Nah, itu untuk definisi dari keanekaragaman hayati. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, tingkat gen. Adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Artinya adalah gen yang berbeda dalam satu spesies. Nah, contohnya apa saja? Ya, contohnya kita sudah bisa lihat di awal tadi tentang kucing ya. Nah, jadi kelompok kucing tersebut ada persamaan dan ada perbedaannya, tetapi mereka memiliki spesies yang sama ya. Nah, kita lihat berikut ini untuk kucing Angora yang memiliki telinga yang lebih besar di pangkalnya dan di runcing ya, kemudian hidungnya mancung, bandingkan dengan kucing Persia Himalaya. Lalu kita bandingkan dengan kucing kampung. Nah, dari perbedaannya kita bisa amati warna bulunya, bentuk telinga, kemudian bentuk kakinya atau panjang kakinya ya. Sedangkan persamaannya kita sudah tahu bahwa persamaannya sama-sama hewan yang berbulu, kemudian kuku dapat dilipat, ya kan? Suaranya juga sama. Nah, ini untuk contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Artinya gennya yang membuatnya berbeda, tapi spesiesnya sama ya, yaitu Felis catus. Contoh yang lain adalah pada tumbuhan, misalnya adalah mangga udang ya, yang bentuknya seperti batu, kemudian bandingkan dengan mangga harum manis yang lebih besar, bandingkan lagi dengan mangga golek yang jauh lebih besar lagi. Oke. Nah, spesies mangga ini sama, yaitu Mangifera indica. Keanekaragaman hayati tingkat gen dikendalikan oleh gen yang dimiliki. Ekspresi gen dipengaruhi oleh lingkungan. Sebagai contoh, mangga yang rasanya manis kalau ditanam di tempat yang berbeda atau ketinggian yang berbeda, mungkin rasanya tidak manis lagi, sudah berbeda ya. Bahkan ada yang tidak bisa berbunga karena kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, variasi gen meningkat karena persilangan, kemudian domestikasi, di mana hewan liar atau tumbuhan liar nantinya akan dipelihara gitu ya. Nah, berikut adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis ya. Adalah perbedaan yang ditemukan pada komunitas berbagai spesies yang hidup dalam suatu tempat. Oke. Nah, apakah contoh keanekaragaman tingkat jenis? Kita bisa melihat misalnya adalah harimau, kemudian ada jaguar, kemudian ada macan tutul, kemudian ada singa ya. Kelompok hewan ini memiliki famili yang sama, yaitu Felicidae, tetapi spesiesnya berbeda. Berarti keanekaragaman di antara hewan harimau, macan tutul, kemudian jaguar, kemudian singa adalah keanekaragaman tingkatan jenis. Nah, berikut ini adalah contoh kelompok palem atau palmae. Misalnya adalah pohon aren. Nah, kita kenal dengan Arenga pinnata. Kemudian kelompok pinang ya, Areca catechu, dibandingkan dengan kelompok kelapa Cocos nucifera, sama-sama kelompok palmae. Yang ketiga adalah keanekaragaman tingkatan ekosistem, disebabkan oleh faktor biotik atau spesies pembentuknya dan faktor abiotik garis lintang, suhu, ketinggian, iklim, cahaya matahari, kelembapan,
suhu kondisi tanah. Nah, misalnya adalah ekosistem terumbu karang dibandingkan dengan ekosistem pantai, kemudian ekosistem padang lamun, bandingkan lagi dengan hutan ya. Jadi spesiesnya setiap ekosistem tersebut berbeda-beda. Nah, apa yang membuatnya berbeda? Karena perbedaan faktor abiotik seperti garis lintang, suhu, ketinggian, iklim cahaya matahari, kelembapan, suhu kondisi tanah. Nah, ini mengakibatkan adaptasi yang berbeda setiap spesies. Maka faktor bibitnya juga berbeda, sehingga muncullah ekosistem yang berbeda. Oke. Nah, mari kita saksikan untuk contoh-contoh ekosistem berikut ini.
Demikianlah pelajaran biologi hari ini. Berikutnya akan kita bahas untuk keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai di sini, salam sehat. Terima kasih.